Indonesia Kreatif kemarin yang baru kerja di Idea Fest itu juga kita sekarang promosi salah satu hal yang paling penting adalah melalui sosial media. Kemarin itu juga saya mendapatkan dari Google Corporation tentang bagaimana seminar penjelasan tentang sosial media yang accurate itu seperti apa sih gitu. Ya, ini salah satu beberapa foto saya yang cukup baik gitu, yang cukup bisa dibilang bahwa ini juga saya dapatkan juga dari Indonesia. Jadi kalian harusnya bangga jadi orang Indonesia ya, apalagi dengan anak muda yang punya semangat tinggi, yang idealisme tinggi, segera secepatnya mencari tahu lebih tentang Indonesia. Nah, saya bekerja keliling-keliling, kerjanya ngapain mas? Gitu kan ya. Paling enak kan itu adalah yang sesuai dengan passion, gitu kan ya, yang sesuai dengan apa yang kalian minati gitu. Nah, salah satunya adalah saya bisa bekerja di Nutrifood. Nah itu Mas Biwin adalah PIC untuk yang di area Sumatera Selatan. Saya yang secara muter keliling gitu. Nah, paling enak itu kerja di lain sama dan motivation. Yang kedua adalah sesuai dengan hobi. Nah, yang ketiga yang paling terpenting, kalau kita mau performance bagus itu kan harus sehat, ya kan? Nah, itu nanti akan saya bahas. Nah, ini saya waktu kuliah, jadi sama teman-teman dulu juga waktu kuliah juga saya pernah merasakan waktu kuliah masuk di saat-saat pertama kali dan sebagainya. Pernah ikut khusus, pernah ikut apapun juga, jadi kita sama, gitu, ada yang berbeda gitu dengan apapun juga, gitu ya. Tuh. Nah ini beberapa kegiatan, saya ikut komunitas, kebetulan juga presiden BEM dan sebagainya. Jadi terbantu dari sini, permulaannya dari sini. Ini kenal collaboration dengan banyak orang, mendapatkan banyak opportunity yang selama ini tidak bisa disampaikan. Nah ini ya waktu dengan Bu Risma tadi mengkonsepkan sebuah proyek di Surabaya. Nah, terus kalian kayak gimana? Kan ya, gitu. Apakah kalian sudah sehat, gitu ya? Sehat secara pikiran, sehat secara pekerjaan, dan juga sehat secara waktu juga. Ya. Nah, bahan yang akan saya jelaskan ini, ya, kita akan belajar tentang the sugary fruit. Tahu nggak artinya the sugary fruit ini apa? Sugar artinya? Fruit artinya? Ya, jangan rokok ya, ya, kita akan membahas tentang biasanya kalau orang sesuatu kita nyebutin tentang gula itu kan pasti ngomongnya apa yang jadi dengan gula? Manis, ya kan? Gitu kan? Biasanya kalau yang cowok-cowok mau nembak yang cewek itu kan kamu tuh seperti gula dan gitu. Kan gitu kan? Pastinya seperti itu. Nah, gula berlebih itu bisa berbahaya apa enggak sih? Berbahaya. Bahaya, kan? Ya iyalah, itu kan berbahaya ini apa? Kemanisan mas, gitu kan ya? Gak enak kalau pemain makan terlalu banyak gula. Nah, tapi saya ada itu gitu kan ya, rusak gigi dan sebagainya. Nah, ini yang pertama nih, ya fakta pertama. Obesitas di Indonesia, ya ini banyak dari riset cerdas pada tahun 2013. Yang terbanyak mana? Pria atau wanita? Wanita, gitu kan ya. Obesitas di Indonesia 19,7%. Pria dewasa Indonesia adalah obesitas. Nah, ya. 32,9% wanita dewasa Indonesia terkena obesitas. Nah, jadi wanita ini lebih cenderung untuk terkena yang namanya obesitas. Tapi buat kalian nggak boleh nih kalau dia temannya ya mungkin maaf agak sedikit berisi dan sebagainya langsung ngomong, wah kamu obesitas nih. Biasanya kan gitu kan, apalagi anak zaman sekarang, oh gendut-gendut nih, gitu. Nggak boleh, karena itu tidak ada pembuktian bahwa dia terkena obesitas atau tidak. Nah, salah satu cara untuk menjaga obesitas atau tidak, ada caranya teman-teman. Nah, kita mengukur bagaimana cara seseorang itu terkena obes atau tidak, itu ada yang namanya dengan BMI. Jadi nanti ya kalau memang sempat ada waktu keluar sana untuk ngecek yang namanya BMI. BMI itu adalah body mass index. Cara pengukurannya seperti apa? Gampang banget, yaitu berat badan kalian dibagi tinggi badan kuadrat. Ya, kan tadi kan sudah dijelasin tuh tentang videografi dan sebagainya. Pasti punya yang namanya smartphone kan, atau ya handphone pintar, gitu ya. Terkadang handphone yang pintar tapi yang punya kurang pintar, gitu kan ya. Tidak digunakan untuk sesuatu hal yang lebih positif, gitu kan ya. Pokoknya handphonenya keren. Kalau bawa kemana-mana bisa jam-jam ini, gitu kan ya. Hai, nyapa teman aja sekarang kayaknya beda. Kalau orang zaman dulu kan, woi apa kabar gitu. Kalau sekarang handphonenya diangkat dulu, terus hai gitu. Ya kan, kayak gitu kan. Jadi nggak boleh, ya. Tapi teman-teman itu juga harus bisa nih, boleh namanya BMI, ya, gitu ya. Jadi umpamanya nih, berat badan saya yaitu 75 kg, ya kan?
dibagi tinggi badan saya 170 dikalikan 170 berapa? Ayo coba Pak. Iya. Ayo coba hitung 170 akan 170. Nah ini udah keluar handphone nih. Coba. Ayo ada yang bisa bantu saya? Ayo dong. Nanti kalau ada yang bisa jawab saya kasih hadiah deh. 170 kalikan 170 berapa? 28,9. Berapa? 28,9. Ya kan? Nah sekarang 75 dibagikan itu. Nah tolong Mbak. 75 dibagi 2. Nah, 75 ya dibagi 2. Berapa? 0,002. Oke, itu yang saya butuhkan ya. Oke. Kalau kita lihat ada beberapa kategori orang. Ya, yang pertama adalah underweight, yaitu di bawah 18,5. Underweight ini adalah kurus banget, ya kan? Kalau normal 18,5 sampai 22,9. Nah, kalau tadi pompanya saya taruh di depan, berarti saya masuk dalam kategori normal, ya kan? 18,5 sampai 22,9. Nah, coba kalian hitung sendiri, yang saya sebutin, kalian masuk dalam kategori apa? Kalau saya secara pribadi, biasanya masuk dalam kategori normal sama overweight. Ya, terus habis itu kalau obes itu di atas dari 25. Jadi coba sekarang mulai hitung beratnya berapa, dibagi dengan tinggi badannya, dikalikan tinggi badannya. Itu cara paling. Nah kalau umpamanya nggak tahu dari situ, baru boleh bilang, nggak boleh asal-asalan ngomong, wah obes nih, wah kamu ini nih, ya. Nah, nih satu lagi yuk, diabetes. Nah, Indonesia jadi peringkat berapa nih? 1. Wah kita yang 1 jadi bukan Cina. 2. Waduh ini India. Salah. Indonesia jadi peringkat ke berapa? Tuh, dia di petanya tuh. Peta Indonesia yang mana? 6. 6 ini. Masa Indonesia ada di Amerika? 7. Berapa? 7. Ya bagus sekali. Ya, jadi Indonesia itu ada di peringkat ke-7. Ya. Ada yang bisa bantu saya kok kenapa kok Cina dan India ada di peringkat 1 dan peringkat kedua orang dengan populasi terbanyak terkena diabetes? Ada yang bisa bantu saya? Ayo dong, mahasiswa harus berani, ya. Kenapa kok? Ini ada source-nya ya, jadi healthcare dari tahun 2012 Cina dan India. Kenapa kok peringkat 1 dan peringkat kedua? Ada yang bisa bantu? Bisa aja jawabnya. Banyak makan gula. Apa? Banyak makan? Gula. Apa? Penduduknya? Ya bagus sekali. Namanya siapa tadi? Oh ya, ya benar sekali. Jadi itu jawaban yang cukup bagus. Karena kenapa? Peringkat pertama yaitu Cina dan India dan juga USA itu teman-teman Cina India dulu ya fokusnya itu populasinya terbanyak di antara negara-negara yang lainnya. Kalau kalian jalan-jalan ke Indonesia pasti ada yang namanya Chinatown. Kalau kalian pergi kemanapun juga pasti akan ada yang namanya Chinatown, ya kan? Benar apa enggak? Mungkin di di Palembang pun juga ada, ya kan? Nggak usah. Oh ini kawasan orang Cina, gitu kan ya biasanya ya. Oh iya itu ini. Yang kedua adalah India. India juga sama. Populasi terbanyak penduduk di dunia termasuk salah satunya adalah India. India terkenal dengan nama yang namanya kalau Cina Chinatown. Kalau India biasanya kita kenal apa? Kampung. Apa? Kampung Keling. Ya kan? Kalau kalian ke Medan, terus kalau di Surabaya ada namanya Kampung Apel, ya kan? Kayak gitu, ya. Itu banyak hal ya. Nah, yang ketiga adalah USA. Nah, USA ini ada case-nya adalah sedikit berbeda, sedikit khusus. Kenapa kok Amerika? Yuk, masuk dalam peringkat ketiga. Jangkut pertama kali keluarnya jadi Amerika. Ya. Pertama kali keluarnya dari Amerika, terus habis itu orang banyak menemukan tentang gula. Pertama kali ada di Amerika. Jadi di Amerika sekarang ya beberapa kali saya lihat di sana itu sekarang kalau umpamanya kalian parkir sepeda motor
ataupun anak-anak kalian ketika kalian nanti sudah punya anak, ya, itu parkir tidak boleh di depan sekolah, tapi jauh sekitar beberapa meter itu untuk mendisiplin mereka atau mendisiplin anak-anak untuk mau jalan. Jadi contoh ini, umpamanya tempat sekolahnya adalah di Palkotek, ya kan? Parkirnya di Jakabaring gitu ya, enggak? Di rumah sakit umum lah, ya. Jadi mereka akan nurunin anaknya di sana, dan di sana nanti sudah ada pemandu yang mengajarkan mereka, membuat anak-anak itu tidak bosan dengan gaya mereka untuk mereka mau running untuk ke sekolah. Bayangin sampai segitunya. Di sana juga udah ada kampanye tentang penggunaan sepatu sport atau sepatu olahraga, atau high heel, gitu kan? Biasanya kalau cewek-cewek malahan yang di Asia, waduh kalau nggak pakai high heel nggak keren nih, ya. Kalau pakai sepatu olahraga malah kelihatan gemuk. Tapi kalian harus berkaca bahwa ketika di negara lain sudah sangat mengkampanyekan tentang hal itu. Oke, nah ini tahun 2012 teman-teman, Indonesia ada di peringkat ke-7, ya kan? Prediksinya itu setiap 2 tahun Indonesia bisa masuk ke 5 besar. Nah kita lihat nih, ini Indonesia kan? Nah, Indonesia sudah masuk ke peringkat ke-5. Coba tepuk tangan buat Indonesia. Nah, ini di tahun 2014. Jadi kalau tadi kan datanya tahun berapa? 2012 di peringkat ke berapa? Peringkat ke-7. Tapi di tahun 2014 Indonesia ada di peringkat nomor 5. Sorry, maaf ya mas ya, kalau angkat itu dibuat ya. Saya agak terganggu kalau ya. Nah, Indonesia ada di peringkat ke-5, gitu, ya. Jadi bayangin, berarti kalau umpamanya nanti di tahun 2016 Indonesia sudah masuk top 3, ya kan? Bayangin, jadi banget kan, gitu. Orang Indonesia pasti paling jago kalau umpamanya peringkat yang seperti ini. Kemarin saya ada teman lagi di lagi studi kedokteran di Amerika, dan terus habis itu dia mau mendonorkan darah karena kebetulan golongan darah yang paling susah itu adalah golongan darah AB kan, itu yang paling susah. Dia mau mendonorkan untuk seseorang di di salah satu tempat, itu di salah satu rumah sakit yang mau mendonorkan. Ternyata ditanyain, where do you come from, gitu kan ya, kamu asalnya dari mana, gitu. Nah, teman saya itu jawab bahwa dari Indonesia, gitu. Nah, setelah dari Indonesia, ternyata dia ngeluarin sebuah peta. Nah, peta itu ada beberapa negara yang masuk dalam kawasan merah, gitu, red zone, gitu. Nah, itu termasuk salah satunya adalah Indonesia. Jadi secara darah, secara apapun juga tidak ada masalah. Tapi dia bilang bahwa your country is no hygiene. Maksudnya dalam artian adalah nggak bersih negara kamu, ya kan? Jangan kurang aja, kalian seharusnya bangga. Kenapa? Berarti kuman-kuman yang selama ini ada di dalam perut kita itu udah top quality. Oh iya kan? Jadi ketika kita mau makan bule itu penyesuaian diri, ketika dia mau singgah di Indonesia, kalau makanan nggak cocok dia butuh waktu sekitar nggak usah terlalu lama, sejam sampai 2 jam. Badan mereka akan kontraksi. Gitu. Secara orang normal tentang bagaimana asupan makanan yang salah itu butuh waktu sekitar 6 jam. Jadi kalau mamanya waduh aku salah makan nih, nah itu reaksinya juga sekitar 6 jam. Tapi bule itu 3 jam. Kalau orang Indonesia spesial, dia bisa bertahan sampai 10 jam. Baru merasa bahwa ini gitu. Kan? Nah, penderita diabetes dari tahun ke tahun akan terus meningkat jika kita diam saja. Ya, itu coba lihat kurvanya, gitu kan, nggak pernah turun sama sekali. Nah, ini teman-teman yang bahaya. New epidemic, ya tahu ya epidemic ya, diabetes is getting younger. Maksudnya adalah sekarang diabetes itu tanpa disadari adalah menyerang teman-teman yang usia muda, gitu. Seringkali kita berpikir bahwa diabetes itu buat nanti orang tua, gitu. Nanti buat yang udah usur, gitu kan. Kalau kayak aku ya udah terserah, aku mau ngapain aja. Jangan. Makanya kalian harus tetap untuk cek gula darah untuk mengetahui posisi kalian, masuk pre-diabetes kah, diabetes kah, dan sebagainya. Kita nih, ya kan? Biasanya di usia muda, ya
itu makan makanan yang manis-manis. Apalagi kalau lagi kumpul sama teman-teman, ya kan? Kalau nggak ke salah satu kafe itu rasanya kurang keren gitu kan? Jalan ke mall sama cowoknya gitu kan? Yang mau apa? Oh iya aku ya manis-manis itu, gitu kan? Kasih banyak dan sebagainya. Padahal kita nggak pernah tahu berapa kalorinya. Nah, beberapa tahun kemudian, nah ini Tuhan itu luar biasa memang. Jadi dia itu memberikan indikator pada kita untuk mengetahui bagaimana keadaan dari tubuh kita. Salah satunya, kalau umpamanya udah kena jantung, udah pasti udah tahu ya. Tapi yang kedua adalah infrared. Orang yang gampang ngantuk. Dan gampang ngantuk ini bukan disadari bahwa Mas kalau saya habis makan ya pasti ngantuk. Enggak. Tapi kalau ngantuk kalian adalah selama siklusnya setiap 2 jam, nah itu harus dipertanyakan. Gitu. Itu berarti ada di dalam tubuh kita, tadi ada sesuatu yang nggak baik. Yang kedua, maaf, kalau kita buang air, ya kan, itu juga menjadi salah satu indikator. Kalau kita buang air, biasanya kalau kita lagi sakit, sama kalau kita lagi sehat itu beda tekanannya. Kalau kita lagi sehat, maaf, bukan karena kenapa-kenapa, tekanannya biasanya ketika kita buang air, jos, kan? Tapi ketika kita lagi nggak sehat, udah makan emas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dilihat dari warna urin. Kalau kita nggak sehat, udah pasti lengkap kan, dan sebagainya. Makanya kalau kalian ke dokter dan sebagainya ditanyain, kenapa kamu warna urinnya apa? Gitu. Kalau udah sampai ke coklat, ya berarti ada kontaminasi yang benar nih di dalam tubuh kalian. Kayak gitu ya. Yang ketiga mungkin ya hujan dan sebagainya itu nanti. Yang keempat mungkin epidemik. Nah ini buat yang cewek-cewek. Seringkali kan bibir pecah-pecah, ya kan? Bibir pecah-pecah solusinya bukan di lipstick ataupun apa yang lebih mahal gitu. Tapi coba lihat di dalam tubuh kalian. Kalau umpamanya bibir pecah-pecah ini sering terjadi setiap beberapa jam sekali, nah belum cukup ada worry, gitu. Belum cukup ada khawatir. Nah, dan nanti kalian akan coba tes, itu ada beberapa kategori, yaitu normal, pre-diabetes, dan diabetes. Ya, biasanya orang normal itu di bawah 140, pre-diabetes 140 sampai 199. Tapi sekarang pre-diabetes itu udah masuk 120 sampai 140. Diabetes itu di atas 200. Gitu. Jangan berpikir bahwa aku nggak mungkin kena, aku masih muda. Gitu. Jangan berpikir seperti itu. Kebanyakan orang itu terkenanya adalah pada waktu mereka di usia muda, tanpa disadari. Gitu. Papanya Mas Widin, gitu ya, yang pegang area Sumatera Selatan, ini terkena diabetes sudah puluhan tahun. Dan nanti kita akan lihat kos untuk ketika orang sakit itu sudah besar sih. Kayaknya 35 tahun mereka harus cek atau harus masukin insulin setiap hari. Jadi diabetes itu adalah gula yang seharusnya masuk ke dalam pankreas, ya, itu tidak mendapatkan insulin atau tidak bisa membuka kuncinya. Jadi ketika ada penumpukan, sel gula darah kalian tidak bisa berkembang atau tidak bisa berjalan begitu saja. Nah, ya. Nah nanti ini harus tes buat teman-teman, ya. Tuh, nah ini pakai tes gula darah. Nah ini total cost sekarang, ya. Kita belajar tentang total cost sedikit. Total cost kalau umpamanya orang terkena diabetes di Amerika itu minimal adalah 245 juta. Ya, kayak gitu ya. Treatment and medication cost di Indonesia itu lebih mahal, 348 juta per case. Diabetes yang ditakuti bukan penyakit diabetesnya, tapi komplikasinya. Ya, jadi orang terkena biasanya jantung, orang terkena penyakit pertama yang paling mematikan di Indonesia apa? Kalau dia bisa jawab, aku kasih goodie bag nih. Apa? Jantung salah, stroke salah, kanker salah, diabetes ketiga, udah sorry. Apa? HIV udah. Apa? Sakit gigi. Apa? Kanker bukan. Dan pertama yang paling mematikan adalah hipertensi. Hipertensi itu yang pertama. Yang ketiga adalah diabetes. Nah, kenapa kok hipertensi? Makanya kalian harus sering-sering untuk ketawa, ya. Nah, ini sekarang kita belajar yang di Indonesia. Kalau kita pengen tahu bahwa diabetes itu adalah komplikasinya, ya, berarti karena ada beberapa tuh. Kalau orang gagal ginjal, itu biayanya ini benar-benar yang saya sebutkan langsung itu
harga yang pertama ya kalian harus keluar itu orang gagal ginjal kalau udah terapi masuk ke cuci darah itu 60 juta. Ya, 60 juta, tapi jangan kalian dikit toh. Kalau ada yang di sini, mas, aku mah lebih 10 kali pun juga masih bisa. Enggak segampang itu. Treatment gagal ginjal kalian tidak bisa kayak cuci darah itu kayak cuci baju. 3 hari dicuci habis itu kalian bisa keluar. Nggak bisa. Treatmentnya selama 2 minggu kalian harus di rumah sakit. Ya kan? Di beberapa hari pertama kalian tidak boleh dijenguk oleh siapapun juga. Terus habis itu di beberapa hari pertama kalian harus benar-benar bed rest. Malahan kalau bisa menjadi sesuatu hal yang fatal, kalian nggak bisa melihat siapa orang yang boleh menjadi kalian. Bayangin, coba ini alatnya gede banget ada di sebelah kanan kalian, darah kalian itu masuk ke selang diputer-puter gitu. Ya kan, itu yang pertama. Obat itu minimal 1-2 juta per bulan. Ya kan, kayak gitu kan. Mata kalian harus operasi katarak. Sekarang operasi katarak itu mungkin sekitar belasan juta. Bapaknya Mas Win sudah masuk ke sana. Ya Mas Win ya, terakhir sudah masuk ke awal makanya operasi katarak juga udah ya. Mas Win ini asli orang Sumsel, dia asli dari aja. Nah, kalau bapaknya orang kena gagal jantung, ya atau orang penyakit jantung, itu kos yang dia keluarin sudah 80 juta. Ini masih belum yang pasang ring ataupun cek MRI setiap bulan. Bayangin, segitu mahal ya kan? Bagaimana kalian dapat bisa produktif, berfokus yang baik kalau kalian nggak sehat. Nah, terus caranya kayak gimana loh mas? Nah ini gula itu ada 2, gula tambahan dan gula alami. Ada yang bisa nyebutin nggak gula alami itu apa aja? Ayo, tadi cuma masnya itu aja yang apa namanya nanti dapat hadiah. Ada yang bantu saya, gula alami itu apa aja? Gula merah. Gula merah. Mungkin bahannya iya, tapi prosesnya kita nggak tahu. Ada lagi jagung. Ada lagi yang gampang aja, yang sekeliling kita nasi. Karena karbohidrat diubah menjadi glukosa, dia jadi juga. Ada lagi yang gampang. Sebelum ditemukannya gula, ini sudah dipakai. Jadi zaman apa namanya? Mungkin zaman purba itu jauh. Nah, orang udah cari gula ini sebagai salah satu konsumsi apa? Gula madu siapa tadi yang jawab? Madu. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, yang gampang banget, ya pasti kita ketemu. Nggak mungkin nggak? Apa? Apa? Buah-buahan, sayuran, ya kan? Kalau gula tambahan kan pasti tahu semua kan? Wah ini yang biasanya dibeli sama pacarnya atau siapa ya kan? Kalau kamu sayang sama aku tolong belikan aku donat. Gula alami paling gampang, ya. Zaman dulu sebelum ada gula, orang tahu rasa manis, orang tahu rasa asam, orang tahu rasa begitu banyak hal adalah dari buah-buahan, ya kan? Tadi madu juga, ya. Susu, tadi penting kan susu kan? Ya, susu itu juga adalah gula alami, teman-teman. Nah, ini nih, batasi konsumsi gula, berapa batasannya? Ini menarik nih. Kalau data dari WHO, tahu nggak ya WHO? Apa? Tahu? Ya, WHO ini adalah federasi dari PBB, bagus, ya. Jawab harus berani gitu loh. Mau anak muda kok nggak ya? Dari PBB, ya. 25 gram gula. Nah, 25 gram gula itu sama dengan 2 sendok makan gula atau 5 sendok teh gula dalam 1 hari. Nah, ya kan? Oke, ini kan data WHO ya, data keseluruhan dari luar negeri. Kalau ini memang terlalu sulit, kita lihat tuh data Permenkes. Tahu nggak Permenkes ini apa? Permen kesehatan. Apa Permenkes? Pernya apa pernya?
perusahaan. Ya. Oke yuk, kembali lagi yuk. Nah ini, sedangkan masyarakat Indonesia hanya boleh mengkonsumsi gula total sebanyak 50 gram gula atau sama dengan 12 sendok teh. Nah coba kita tanyain. Yang ada lagi yang minum es teh manis siapa? Minum kopi berapa? Kalau biasanya minum teh gulanya berapa? Berapa? 12 sendok teh. Itu di pagi hari. Siang makan nasi, minumnya es teh manis berapa lagi? 4 sendok teh. Malam nongkrong-nongkrong sama teman minumnya es teh lagi tambah 2 lagi berarti udah. Nah, ya kan aman atau enggak? Berarti kalau ngomongin saya 12. Kalian makan nggak ada gulanya? Ya, 12 sendok teh teman-teman bayangin. Kalau saya biasanya pagi minum teh manis, ya kan? Ini contoh ya. Di siang harinya saya makan nasi padang, umpamanya sama es teh manis. Nasi padang itu kalau umpamanya dibagi-bagi lagi, brokoli itu jadi 0,5 sendok teh. Nah, ya kan? Belum lagi es teh manis udah 4 sendok teh. Malam harinya pokoknya diajak jalan-jalan itu udah 2 sendok teh. Nah, kalau saya ke Palembang, saya itu paling favorit untuk makan martabak manis yang di Pulau Mas. Yang dekat Gramedia itu. Itu favorit saya itu. Saya suka banget makan di sini. Nah, itu udah berapa sendok teh? Nah. Nih, teman-teman. Di smart filter, tipis aja itu udah bisa membedakan mana makanan yang harus dimakan atau tidak. Nah kita kok harusnya lebih bagus gitu ya. Nah ini contohnya, brokoli itu setengah sendok teh, 1 loh, 150 gram, ya. Nah, tak tanyain dari 4 makanan yang ada di bawah ini. Mana yang paling banyak mengandung gula? Apa? Martabak manis. Oke. Angkat tangan dan kasih alasannya. Ayo, harus berani. Kalau gini gak berani nih. Tapi kalau nanti ngomong donat di sana, coklat. Sini aja loh ini. Gak boleh gitu. Sekarang berani yuk. Jadi mana? Ya itu yang masih bocor. Berapa? Apa? Es teh manis. Ya, kenapa es teh manis, Mas? Donat coklat, apa coklat? Gula. Ada lagi yuk. Jadi donat coklat mengandung 4 katanya. Ya, apa? Martabak manis kenapa? Oke, mentang-mentang saya suka martabak manis. Ada lagi? Satu lagi yuk. Harus berani nih. Apa? Pas ya? Ini aja. Nah ini es cendol itu 6 sendok teh. Martabak manis itu 3 sendok teh. Ya. Donat coklat itu 6 sendok teh. Es teh manis itu 6 sendok teh. Tak jelaskan satu persatu. Ya. Loh Pak, tadi kan nggak ada yang paling banyak. Jelasin ya. Es cendol itu 6 sendok teh, tapi nggak mungkin kalian dalam 1 hari minum lebih dari 2 gelas es cendol. Kecuali kalian memang agak sedikit ya, apa namanya, sebutannya cendol gitu. Pastinya cendol gitu ya, karena setiap kali minumnya tidak es cendol ya. Oke. Nah, es cendol itu 6 sendok teh, tapi ketika kalian makan es cendol pasti ada kalorinya, pasti udah lumayan kenyang kan? Yang kedua, martabak manis 3 sendok teh 1 potong, ya kan? Saya makan martabak manis maksimal itu cuma 2 piece dalam 1 hari. Itu udah kenyang banget. Cuma pengennya aja yang tinggi, tapi ketika makan udah biasanya cuma 2. Tadi kalau 2, 6 sendok teh lah ya, nggak ada masalah. Yang kedua adalah donat coklat. 6 sendok teh 22, ya. Nah, bagi teman-teman yang beli biasanya setengah mesin atau 1 mesin. Mulai sekarang, ya kan? Apalagi nontonnya sambil nonton Mahabharata, nggak terasa. Nah, es teh manis
berbahaya ya. Ya, jadi jawabannya Mas aja nggak percaya diri. Jawaban kamu benar. Kenapa kok es teh manis itu paling berbahaya? Karena ketika gula kecampur dengan minyak latek, glukosanya akan semakin lebih tinggi. 6 sendok teh. Dan juga ketika kalian minum es teh manis, biasanya ternyata dalam satu kali makan itu kurang satu. Ya kan? Benar atau enggak? Apalagi biasanya cari tempat makan dan minumnya bisa refill. Ya kan? Zaman-zaman kuliah sama, saya itu juga kayak gitu. Kalau minumnya refill itu paling seru. Tidak perlu saya bawa tempat minum sendiri untuk di sini. Ya kan? Nah ini selanjutnya. Ini yang lagi berdiri kan? Ya kan? Ini biasanya apa namanya? Sebelum nonton film bikin ini. Siapa yang bisa terbagi bubble milk ini? Dapat berapa? 10. Berapa? 10. Saya teh berapa? Berapa? 8. Ada lagi? Bubble milk itu 9 sendok teh gula. Bukan 5 loh ya, konsumsi 5 adalah 9 sendok teh gula, tapi 1 gelas itu 9 sendok teh gula. Jadi dalam artian, ketika kalian minum bubble milk ini 1 kali dalam 1 hari, kalian masih sisa berapa? Berarti konsumsi gula? 3. Bayangin, ya. Kalau 9 sendok teh gula, minum bubble milk tea, kalian harus puasa. Ya, atau kalau mau makan lagi makan aja bulan 1. Ya. Nah, terus gimana nih caranya untuk menghilangkan 9 sendok teh gula ini dalam asupan? Nah, ini saya berikan dengan exercise apa yang kita lakukan. Ya, 1 bubble tea. Ya, kalau buat yang cewek-cewek mungkin gampang. Window shopping atau jalan-jalan ke mall sebanyak 3 jam. Itu buang 1 aja. Jadi kalau mamanya kalian mau sebutin nama pacarnya, jalan-jalan dulu ke mall selama 3 jam, ya. Sampai si tenan-tenan itu mantul itu. Orang ini lagi lewat, orang ini lagi lewat. Ya kan? Tapi kalau perempuan biasanya begitu banyak trik kan, gitu. Pasti paling senang. Mereka lihat mall itu rasanya udah, wah gitu kan. Masuk dari satu tenan, dulu tanya-tanya, dicoba-coba gak jadi beli keluar lagi. Kan kembali lagi ke sana, coba-coba keluar lagi. Jadi kalian harus window shopping selama 3 jam untuk dapat bakar ini atau untuk dapat menggantikan 1 gelas bubble milk tea yang gulanya sebanyak 9 sendok teh. Terus kalian harus running selama 30 menit. Ya, kawan pas itu gampang banget karena aku atlet lari. Coba aja running tiap hari 30 menit. Di Jakarta Baring itu, coba kalian beli 1 putaran di dalam Jakarta Baring itu average-nya adalah sekitar 5 sampai 5 menit. Mungkin sekitar 3 menit. Itu pun kalau kalian berjalan. Dan bayangin kalau kalian 30 menit, jadi kalian harus putar itu sebanyak 10 kali. Selanjutnya, kalian harus renang sebanyak 52 menit. Ini renang dalam keadaan aktif ya, untuk bakar gimana konsumsi kalian bubble milk tea dalam 1 kali. Nah, siapa yang pecinta kopi di sini? Wah, ya pastinya ya. Nah, nih yang bawah kan yang pasti paling favorit kan, ya kan? Kalau nongkrong biasanya minumnya kopi kita bawa krim, oh iya yang banyak. Wah. Coba kopi hitam, ada yang tahu nggak berapa kalorinya? Nah, nih, ini cukup membanggakan nih. Kalau kalian konsumsi mamanya yang cappuccino lah, apa, kalau susu dan sebagainya, itu sama dengan 7 sendok teh gula dalam 1 kali. Ya, batasan gula dalam 1 hari ada berapa? 12 ya. Itu belum makanan yang kalian makan loh. Ini cuma minuman-minuman aja. Ada 7 gram fat, 3 kalori, sama proteinnya cuma 5 kalori. Tapi kalau kalian minum kopi hitam, itu 0 sendok teh gula. Nah, jadi kalau suka kopi hitam, coba praktekkan ini ya. 0 gram fat atau 0 kalori, 1 cangkir kopi hitam. Ya, tapi nggak boleh tambahin gula lagi. Ya, kalau pahit, namanya kopi itu selalu pahit, tapi ada kenikmatan sendiri. Nah, so what to do gitu? Maksudnya apa ya teman-teman harus lakuin? Nah, yang pertama adalah ganti diet.
Berarti dia di sini bukan terus-terusan langsung, saya pakai produknya kopi kan asli nggak? Gara-gara tahu tadi tentang kalori setiap makanan, terus makannya ekstrim, minumnya kopi terus gitu. Enggak. Jadi dalam artian, berarti dia yang paling simpel adalah paling gampang untuk anak-anak mahasiswa bagi kalian pakai sistem yang namanya sistem plating. Tahu nggak plating itu apa? Plating itu kan piring, ya. Plating itu dibagi 4. Jadi 4 untuk karbohidrat, 4 untuk protein, 4 untuk apa namanya sayuran dan buah-buahan, terus apa? Ya, ada 5 sempurna. Jadi sebenarnya budaya 4 sehat 5 sempurna itu juga ada di luar negeri. Yaitu sistemnya adalah namanya plating. Dan sudah mulai diterapkan di zaman sekarang. Ya, yang kedua adalah regular exercise. Nah, regular exercise ini juga penting. Regular exercise kalian wajibkan itu kalau sudah tahu itu di tahun 2015 kalian harus aktif gerakan motorik selama 30 menit dalam satu hari. Apapun juga kegiatan kalian. Nah, saya sarankan yang pertama ini kalau di Inggris sana ya udah ada yang pernah ke Inggris belum? Belum ya? Terakhir kali waktu saya sempatkan ke sana, ada satu bahasa yang paling menarik di jalan-jalan, yaitu the sitting is killing you. Apa itu artinya? Apa? Ya, kalau duduk banyak duduk itu membunuh kamu. Kenapa? Karena kalian tidak latih motorik kalian. Coba bayangin, kalau kalian di Palembang, kalian tidak akan biasa. Tapi ketika kalian di Jakarta, kalian keluar, kalian masuk jam kerja, umpamanya atau masuk kuliah jam 8. Apakah kalian harus main waktu sebanyak setengah jam? Nggak mungkin. Makanya, kalau orang di Jakarta itu sangat menghargai namanya waktu. Waktu itu begitu berharga bagi mereka. Jadi ketika mereka berangkat, kalau masuknya jam 8, mereka akan udah ready itu dari jam 6. Busway itu udah nanti siap jam 5, itu ibu-ibu udah pegang tangan di sana untuk biar masuk untuk dapat ke kantor. Setelah itu mereka sampai kantor, mereka duduk di depan laptop, mereka harus mengerjakan beberapa tugas administratif dan sebagainya. Habis itu mereka makan itu juga mereka dilatih, nggak mungkin mereka berdiri. Ya kan, mereka duduk lagi, kembali lagi ke kantor, pulang naik mobil ataupun duduk lagi. Sampai di rumah, walaupun dari novelan atau sinetron itu udah tidur, ya kan? Apalagi sekarang ada handphone. Nah, buat teman-teman kalian kan gitu kan, kalau mau tidur biasanya kepo, ya kan? Tadi saya duduk situ ngamati beberapa, wah ada yang buka Facebook, apa si ini kok passionnya lagi apa nih? Wah, OOTD, outfit of the day, wah, gitu kan? Lihatin, oh sini lagi dekat sama sini lagi dekat sama situ, gitu. Pasti nggak bisa tidur sampai malam sampai jam berapa? Ya kan? Bayangin teman-teman. Nah, ketika di Inggris sana, mereka sudah sangat mengkampanyekan tentang ini. The sitting is killing you. Nah, kalau di kantor saya secara pribadi, bahwa kita setiap 30 menit itu ada reminder untuk bangkit berdiri dan juga untuk exercise. Ayo, bangkit berdiri semuanya yuk. Berdiri kita ajarin banyak-banyak. Oke, semuanya. Nah, cara paling gampang, pertama biar nggak ngantuk, ya. Ini kan jadinya buat di sini, geser di sini, nah, terus habis itu ini masukkan ke sini. Nah, putar, dan sini kepala biar nggak ngantuk. Terus kalau makanya kalian melakukan exercise yang lebih bagus, ya, berdiri, terus ada kanan dari kiri, lantai juga dari bawah sampai ke atas, ya, ada nafas atau apa, atau ambil minuman dan sebagainya. Nah, ini dilakukan setiap 30 menit, ya. Tapi jangan nanti kalau pada waktu ada dosen kuliah 30 menit berdiri dulu. Nggak apa, mungkin nggak tahu ya. Di sini juga. Ya, yuk. Nah, regular exercise yang kedua, contoh yang paling gampang adalah, nah ini teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Ini waktu saya 15 menit tadi. Pada waktu apa yang saya jelaskan tadi di awal adalah ketika di Amerika itu parkiran
sepeda motor ataupun parkiran mobil untuk anak-anak usia dini, usia kelas 1 itu udah ditaruh yang paling jauh untuk mereka mau jalan kaki. Nah teman-teman itu juga yang di sini itu juga harus praktekin itu. Kalau naik motor, naik mobil jangan mau dispesialiskan, ya kan? Biasanya parkir paling depan atau parkir dekat lobby, ya kan? Biar cepat masuk, biar cepat gampang. Nah sesekali gitu kan ya, sama pacarnya atau sama suaminya atau sama siapapun juga parkir yang paling jauh. Ayo yang kita romantis tuh kita jalan berdua, ya kan? Jalan berdua, jalan berdua. Terus habis itu yang kedua pakai sepatu cat, ya. Sebenarnya kalau saya hari ini tidak ada meeting, saya pakai celana jeans dan pakai sepatu olahraga. Tapi biasanya kalau pakai nemuin orang nggak mungkin karena celana jeans dan sepatu olahraga kan. Jadi dikasih bola untuk bermain. Tapi adalah pakai sepatu olahraga itu memotivasi kalian untuk kalian jalan sebanyak 1000 langkah dalam satu hari. Ya. Jadi regular exercise adalah regular exercise yang sifatnya tidak gampang, yang sifatnya tidak gampang tuh. Yang kedua adalah cari alternatif. Kalau saya hobinya untuk makan rambulan, coba digantikan dengan buah-buahan ataupun digantikan dengan apa? Coklat. Siapa yang suka coklat di sini? Nah, bagi yang suka makan coklat, coba digantikan dengan pisang. 2 kali dalam satu minggu. Itu pokoknya 27 kilo coklat. Ya, coklat. Buat yang cewek-cewek yang mau dia, ganti coklat dengan pisang itu berarti supaya 27 kilogram dalam 1 tahun nanti ya. Nah, yang selanjutnya adalah pele gula kamu, bukan pele pemanis, itu yang lebih bijak. Sekarang di Indonesia mungkin kalian tidak akan menemukan. Sekarang di Indonesia kalian seperti tadi ngomong, wah buat apa kita harus aktif di sosial media, buat apa kita harus ini itu dan sebagainya. Terus Jokowi itu bisa naik apa namanya? Kira ini kok bagus ya, kok bisa bikinnya ya, terus kok bisa jadi terkenal ya, terus kamu pikir bisa nggak aku bikinnya? Padahal kalau kepikiran aku pengen jadi kayak di YouTube gitu, ya kan video-video yang lucu-lucu atau video-video yang simpel tapi bagus dan nah itu akan kita bahas di sini. Oke, kita mulai aja. Jadi yang pertama kita akan bahas masalah video seperti yang aku bilang tadi. Video ada video ya. Kalau kita bahas masalah video, ada nggak konten video apa? Video. Oke, mungkin kita pernah tahu video itu kita bisa simpel dari sebagai gambar yang bergerak, ya. Jadi kalau kita untuk sejarah perkembangan video itu ya pasti kita akan bahas masalah sejarah. Pertama kali film itu dibuat. Ada yang tahu film pertama kali dibuat tahun berapa? Ada yang tahu ya? Terus kita tahu 1920-an, ya kan itu kalau kalian search di Wikipedia itu
semenjak diciptakannya oleh Thomas Alva Edison, media untuk pemutaran film ya. Sebelum film itu diciptakan, itu pastinya kita akan mengenal teknologi fotografi, ya kan? Itu kalau mau sejarahnya ya bisa kalian searching di internet. Nah ini kalau secara umum video itu saya pembuatan nanti kategorinya ada video analog, aku sini dulu. Video analog dan video digital. Oke, kalau analog ya medianya masih analog, pakai media VHS, media film, ya 50 mili gitu ya. Kalau sekarang era digital, di mana media penyimpanan juga sudah semakin simpel, ya kan? Media pengumpulan juga sudah semakin luas, ya kan? Di era digital sekarang ya. Oke, itu sedikit mengenai video. Nah, kalau masalah media sosial, ya, pasti semuanya di sini pengguna media sosial kan? Media sosial apa yang menggunakan? BBM, lagi, Twitter, Instagram, Twitter, WhatsApp, lagi. Lain, dan lain-lain. Oke, kalau kita bahas masalah media sosial, jadi media sosial itu adalah sebuah media online dengan para pengguna bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Jadi kalau kita bahas media sosial, ya, kalau kita bahas media sosial ini nanti luas cakupannya, luas apa namanya bentuknya, ya. Misalnya aku kategorikan ada 7. Yang pertama ada jenis media sosial itu proyek kolaborasi. Contohnya Wikipedia. Ya, dan sekarang ini pakai belum. Cek. Oke, yang pertama ada klasifikasi proyek kolaborasi. Jadi ada jenis media sosial itu yang digunakan untuk dibuat sama-sama dan dibaca sama-sama, contohnya Wikipedia, ya. Kemudian juga yang sekarang lagi tren itu adalah blog dan microblog. Blog itu seperti apa? Oke, blog itu dimana kita bisa menulis sesuatu bebas apapun bisa kita tulis. Dan sekarang ini juga ada format yang kita kenal dengan microblog. Perbedaannya kalau microblog itu lebih ke penulisannya terbatas, contohnya kayak Twitter, ya kan? Twitter pun kenapa dikategorikan microblog karena kita ngetik di Twitter terbatas kan? Berapa karakter yang tahu? Pengguna Twitter aktif siapa di sini? KT yang menggunakan Twitter aktif di sini. Ya, 160 karakter ya, microblog. Oke. Kemudian juga, nah ini ada media sosial berkonten, entah kontennya musik atau video, ya kan? Contohnya YouTube, SoundCloud, ya kan? Itu masuk klasifikasi media sosial yang mempunyai konten. Kemudian juga ada ini yang mungkin kalian buka sehari-hari, yaitu media sosial dengan klasifikasi situs media sosial, di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya kan? Memberikan komentar, memberikan like, ya, itu contohnya Facebook. Nah, media sosial juga bukan cuma terbatas Facebook, Twitter. Yang dikategorikan games pun bisa masuk dalam media sosial. Tapi di sini lebih fokus ke virtual game ya, ibaratnya itu game multiplayer. Siapa gamers di sini yang hobi main game? Contohnya apa? COC, apa lagi? Nah ini kan kalian selain main game, kalian kan tidak bisa bersosialisasi ya. Kayak orang misalnya saling bikin perang kayak gitu. Nah itu kategori untuk virtual game. Dan yang juga masuk dalam kategori media sosial ada virtual social world. Ya, virtual social world di mana contohnya ada Second Life. Ada yang nama ya Second Life? Enggak ya? Enggak ada. Nanti kalau yang searching di Google, kenapa orang searching di Google Second Life nanti gambarnya berada di mana gitu. Second Life itu kalian yang mungkin tipikal orang yang terdiam, yang susah bergaul, ya kan, ngomong sama orang aja
dengan tinggi misalnya. Nah, itu disiapkan satu media di mana kalian bisa mengalami kehidupan tetapi di dunia virtual. Iya, sebenarnya. Jadi perkawanannya lewat internet. Jadi kalian nanti bikin karakter sendiri, ya, bakal rambutnya mau gimana, bajunya mau gimana, badannya mau gimana. Kemudian nanti kamu nyari teman. Ya, silakan masuk. Ya, jadi kalian di Second Life ini contohnya, atau kalau yang pernah kalian beberapa tahun yang belakangan itu sempat kemarin ada sosial media dari Jepang namanya Pico, namanya Pico. Jadi kita bikin karakter sendiri, ya kan, pakai rambutnya gimana, badannya gimana. Kemudian nanti kita ketemuan dengan orang lain juga dalam bentuk virtual, chatting, ya kan, ngobrol-ngobrol, berbagi konten, dan itu yang masuk dalam kategori virtual social world. Ya, ini bisa punya dampak positif, pasti juga punya dampak negatif ya. Jadi ada beberapa orang tuh mungkin yang kerjanya sehari-hari cuma di depan komputer aja, ya kan, bergaulnya di depan komputer ya, karena sudah dimediasi. Ya, semuanya gaul di sini. Ya, itu ya. Kalau di Jepang itu ada istilah namanya otaku, betul? Otaku. Jadi dia itu kerjanya di kamar aja. Ya, dia nggak berani bersosialisasi dengan orang secara langsung, beraninya lewat internet, ya, karena mereka menggunakan media-media ini. Nah, itu yang namanya media sosial. Oke lah, lanjut. Oke, ini sedikit ya, kalau kalian biasanya pakai Facebook, Friendster tadi kan, kemudian pakai blog. Kalau dulu tahu sejarahnya, kita bahas sejarah dulu ya, ini informasi buat kalian. Kapan sih pertama kali media sosial dibuat gitu ya? Kalau mau merunut dari sejarahnya, perkembangan media sosial itu dimulai dari terciptanya sistem papan buletin, apa istilahnya itu, ada surel atau email dan juga website. Sekitar tahun 1978. Sudah lahir? Belum. Siapa yang sudah? Oke, kemudian tahun 1965 itu ada satu web posting pertama namanya Geocities. Oke, mungkin yang sudah TW3, TW4 tapi istilah web posting ya. Kalau web posting, iya, siapa yang ngajarnya? Oke. Web posting itu media untuk kita membuat website sendiri. Nah, itu tahun 95 ada satu. Nah, ini jadi semacam cikal bakal orang mempermudah orang lain untuk membangun konten website, ya kan? Kemudian tahun 97 itu situs jaringan sosial pertama. Jadi sebelum ada Facebook, sebelum ada Twitter, sebelum ada Friendster, itu ada yang namanya 6 Degree, ya. Itu adalah situs jaringan sosial pertama kali tahun 97. Terus tahun 99 itu muncul satu jenis website yang kita kategorikan sebagai website blog, ya kan, dimana orang dengan gampang bisa membangun suatu website, membuat tulisan atau blog, kemudian dibagikan ke orang-orang lain. Ya, ada yang punya blog di sini? Ada. Jadi itu ada. Nah, 2002 mungkin zamannya ada zaman kalian juga, itu muncul satu situs jaringan sosial fenomenal pada waktu itu namanya Friendster. Pernah nggak pakai Friendster? Ada. Yolah, ada yang pernah pakai Friendster kan? Pernah pakai Friendster? Gimana cara pakainya? Ya, kalian bikin biografi kalian, kemudian kamu bisa mengunjungi teman kalian, ngasih komen kayak gitu kan. Sekarang apakah baru Friendster ya? Friendster udah berubah jadi kayak semacam situs game sekarang ya, situs game online. Nah, kemudian 2003 juga ada perkembangan ya. Jadi media sosial itu bukan cuma sekedar hanya kita cari teman, sosialisasi, tapi juga ada media sosial yang digunakan untuk mencari pekerjaan, itu namanya LinkedIn contohnya ya, itu tahun 2003.
Kemudian juga di tahun 2003 juga muncul satu media sosial namanya MySpace. Pernah pakai? Ya. Tahu. Oke. Di zaman aku masih seperti kalian ya, karena aku juga siswa komplek angkatan 13. Ya. Itu belum booming Facebook ya. Jadi aku menggunakan MySpace. MySpace ini cara kerjanya mirip kayak blog, cuman dia lebih kompleks karena dia bisa ditambahkan konten video dan audio, jadi bisa berbagi musik ke MySpace. MySpace sekarang sudah almarhum karena terbentur dengan lisensi, karena MySpace ini sering dipakai untuk upload musik-musik secara ilegal tanpa izin, ya kan? Jadi begitu. Nah, 2004 barulah tercipta Kacewok ya. Oke. Ada yang tahu siapa pencipta Facebook? Bang? Maksudkan? Maksudkan ya? Ya. Waduh. Ya, dia dengan si Facebook ini bisa menjadi salah satu miliarder orang terkaya di dunia, umurnya masih muda ya. Tuh. Kalau pengen tahu sejarahnya, kalian bisa nonton film. Film itu Social Network, yaitu dijelasin tentang sejarahnya Facebook. Nah, 2006 muncullah Twitter. Twitter ini cepat berkembang karena penggunanya gampang. Kita bisa nge-tweet, kita bisa bikin suatu kayak semacam status gitu ya, dan kita bisa ngambil ya, apalagi mau di eksis ya boleh. Terus juga ada Wiser. Ini media sosial seperti orang itu, jadi seperti yang bilang tadi, seperti yang LinkedIn tahun 2003. Terima kasih. Ada juga media sosial seperti orang lingkungan, terus tahun 2007. Dan 2011 Bank Google sedang mengenai konten pembesaran di internet itu menciptakan sosial media versi mereka namanya Google Plus. Tapi kalau menurut aku sih pada lalu Google Plus kurang berhasil ya. Ada nggak di sini yang pakai Google Plus? Ada. Selain di update Google Plus ya. Tidak cuma daftar ya kan. Kita punya Gmail tiba-tiba langsung dapat Google Plus kan. Tapi kalian pernah nggak buka Google Plus? Kalau kalian buka kontennya mirip-mirip kayak Facebook sebenarnya. Kalian bisa bikin status, bisa upload foto, bisa upload video, bisa komen, gitu ya. Cuma ya tadi orang kan, apalagi teman-teman dari Indonesia di luar juga, kalau ini pakai Facebook aja kan, yang sudah terkenal. Google ini ikut-ikutin aja. Makanya sekarang ini Google Plus ya boleh dibilang gitu-gitu aja, tidak ada perkembangan. Ya, sampai 2015 banyak sekali media sosial yang sudah ada dan mungkin kalian pakai. Ya itu bisa. Misalnya ini banyak, ini aku bahas berdasarkan penggunaan di komputer atau laptop ya. Oke, lanjut. Oke, di sini aku mau kasih sedikit info lah buat kalian ya, nama-nama wawasan. Jadi bukan cuma sebagai pengguna saja, paling tidak kalian tahu lah tentang penggunaan internet di Indonesia terutama ya. Kita bahas dari segi infografiknya. Oke, buka ya. Yang aku ambil dari sumbernya. Oke, ada hasilnya. Bukan semuanya di government.com. Oke, secara info ya, kita masuk. Tahun 2015 Januari itu terdata ada 255,5 juta penduduk Indonesia, termasuk kalian yang dihitung juga. Ya, kalian kan manusia kan yang ada di Indonesia ya, dihitung juga di situ masuk. Nah, dari 255 juta orang itu ada 72,7 juta itu pengguna internet aktif ternyata. Banyak pengguna internet di Indonesia. Ya. Dan 72 jutanya itu menggunakan media sosial. Ini kalian gitu.
gitu. Ya. Dan dari situ 308,2 juta itu mobile. Ya. Kenapa 308 kali ini 255? Karena ada satu orang punya handphone lebih dari satu kan? Itu dihitungnya ada 3, ada 4 ya. Dan mereka nggak pernah mau ngasih tau Samsung, si tau Apple ya, si tau ya, Nokia apa lagi sih? Oke, yang menggunakan medsos di mobile itu sekitar 62 juta. Jadi orang Indonesia ini mau dikategorikan melek teknologi banyak sekali ya, kayo ya. Nah, dari situ juga kita dapat pengguna internetnya 28% dari 72 juta pengguna internet tadi itu pengguna internet aktif ya, berdasarkan perhitungannya menggunakan mobile 72 juta, 21%-nya di aktif kemudian lagi. Nah, ini durasi. Mungkin kalau kamu coba kaca dari diri kalian sendiri, ya, rata-rata penggunaan media sosial di PC atau tablet itu orang Indonesia 5 jam 6 menit sehari. Boleh? Boleh kalian bisa makan ya? Lebih ya? Di pasar kita 2 jam. Ya, bangun tidur langsung kamu buka handphone, buka laptop. Di WCB kamu sambil main-main. Yang menggunakannya di handphone 3 jam lebih makanya 2 jam untuk chatting-chattingan, ya kan? 2 jam yang lagi untuk cari-cari yang lain, nonton video di YouTube. Nah ini fotografi. Jadi orang Indonesia ini penggunaan internetnya sangat-sangat aktif kalau dibilang. Sangat-sangat aktif. Ya, jadi boleh dibilang ini bisa menjadi suatu kesempatan buat kalian kalau kalian ingin berkarya. Kenapa? Ternyata pengguna internet di Indonesia itu banyak, ya kan? Kalau banyak kan biasanya seberapa kebanyakan dari mereka itu hanya sebatas pengguna, ya kan? Nah, kalian kalau berpikir lebih kreatif lagi, oh banyak pengguna internet di Indonesia ya. Aku bisa nih masukin peluangnya apa? Jadi kita bahas, kita bisa dapat duit dari sini. Salah satunya kita bisa bikin video yang menghasilkan duit. Oh, video ini nggak usah yang ribet-ribet, video yang simpel-simpel aja, tapi bisa dapat duit minimal 1 juta sebulan, lumayan. Iya, iya ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena tema kita itu tentang video, ya, jadi tadi kan media sosial ada banyak, tapi tidak semua media sosial itu memfasilitasi untuk penggunaan video, ya kan? Nah di sini yang sudah rangkum ada 7 media sosial terkenal untuk berbagi video yang mungkin bisa kalian gunakan untuk kamu gunakan. Yang pertama pastinya ada YouTube. Oke. Orang. Siapa yang hobi buka YouTube? Inilah yang bilang hobi bikin lama kalau kontak ya. Dari ya. Apa yang bisa kamu dapat di YouTube? Banyak ya. Di YouTube kamu bisa nonton video klip ya. Video klip, apalagi yang cowok-cowok biasanya buka video. Selain video itu apa lagi yang ada di YouTube? Tutorial yang berhijab, mungkin nyari tutorial gimana sih cara berhijab biar jadi kayak siapa namanya Sandra Dewi tulisan tulisan saya atau yang nonton film anime gitu ya, atau sekarang ini lagi ngetren ada beberapa orang-orang yang tiba-tiba terkenal karena YouTube, istilahnya YouTubers, ya kan? Yang tadinya dia tuh bukan artis, bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba terkenal. Ada yang tahu? Pernah dengar nama Bayu Skak? Pernah dengar nama Elozel?
Pernah dengar Jovi sama Dovi Dolores? Pernah dengar Deni Adika? Itu. Oh iya, Eko Setiawan juga ya, Mas Eko. Ya, jadi YouTube ini ya, kalau kalian lihat, ini adalah satu media apa ya, dimaksudnya media kreatif baru pengganti TV. Ya, aku pribadi lebih sering nonton juga daripada TV. Kenapa? Ya, pertama karena aku jarang pulang ya, jarang pulang dari pagi sampai malam di Pangmontek, cuma ada internet di Pangmontek, jadi kerjanya kalau malam tuh di YouTube. Kemudian YouTube ini kelebihannya daripada TV, kalau TV kan kamu ngikutin aja acaranya TV jam sekian, ini acaranya jam sekian, ini acaranya jam sekian gitu. Tapi kalau di YouTube kalian yang pegang alih. Kamu pengen nonton apa? Pengen nonton yang lucu-lucu, nonton kucing terbang misalnya, cari di YouTube. Pengen nonton misalnya video ini, cari di YouTube. Pengen nonton stand-up comedy, cari di YouTube. Jadi kalian sendiri yang pemegang kendali apa yang pengen kamu nonton, ya kan? Dan kelebihannya lagi, dengan YouTube ini kalian bisa juga menjadi pembuatnya. Kalau kalian pengen bikin kayak semacam film kemudian ditayangkan di TV, panjang ceritanya, butuh biaya yang besar, ya kan? Tapi kalau kayak di YouTube dengan modal handphone yang ada kameranya, bisa bikin film, upload di YouTube, bisa ditonton orang banyak. Nah, ini jadi semacam media pengganti TV, tapi yang lebih membebaskan kalian untuk beraktivitas. Nanti aku akan bahas gimana sih pemanfaatan YouTube ini biar kalian bisa. Mungkin aja dari kalian ini nanti yang hobi upload video bisa jadi next artis YouTube, bisa jadi, ya kan? Oke. Alright. Kemudian, ini mungkin kalau di Indonesia agak kurang terkenal, tapi di luar ya, Vimeo, ada nggak? Nah, dia ini sama kayak YouTube juga, ya kan? Cuma di Indonesia ya, terima kasih pada Kominfo, Vimeo di-block untuk di Indonesia. Coba cek buka www.vimeo.com, nanti akan muncul internet positif. Kenapa? Karena Vimeo itu dianggap mengupload konten-konten berbau pornografi. Padahal tidak semuanya. YouTube ini kan bisa kan? Cuma Vimeo ini mungkin proteksinya agak sedikit lebih kecil dibanding YouTube. Kalau YouTube kan kalau kalian upload hal-hal yang negatif aja, kamu langsung di-ban, langsung di-delete video kalian. Tapi kalau Vimeo masih bisa berkeliaran. Ya, itu sejak zamannya Ipanul sendiri kemarin tahun 2014, ya. Itu Vimeo masih sampai saat ini masih ada. Kemudian Dailymotion ini situs berbagi video dari Prancis, ya. Yang biasa dosen aku. Oke, pertama lebih ke sana ya. Ini Dailymotion. Ini salah satu juga situs untuk apa namanya? Berbagi video yang lumayan terkenal, ya. Kalau dulu justru lebih kenal Dailymotion ini pada YouTube, karena Dailymotion ini zaman sebelum itu terkenal, sering orang-orang itu download anime film di sini, ya. Tapi sekarang ya sama kayak itu soalnya. Kemudian ada Fineco, kita udah dengar ya. Fineco ini salah satu jenis situs berbagi video, tetapi dengan durasi yang pendek, hanya 6 detik. Biasanya dipakai untuk di-upload ke Twitter. Ya, kalau kalian menggunakan Twitter, kan kita bisa upload video ya. Tapi kalau Twitter itu kekurangannya, dia tidak punya konten sendiri, maka kita harus mengupload dari pihak ketiga. Ya, salah satunya Fineco streaming. Ya. Terus, nah ini sekarang Instagram. Ya, di orang sini sebenarnya. Siapa yang di handphonenya Instagram ini? Yang tahu kamu kabarnya?
Instagram ini sekarang ini lagi booming apalagi di Indonesia, ya kan? Mulai dari artis-artis sampai yang pengen artis itu, ya, rame-rame upload video di Instagram, ya kan? Durasi video Instagram hanya dibatasi 15 detik. Tapi dengan 15 detik itu orang-orang bisa beraktivitas lewat ya. Apalagi orang-orang Indonesia nih ya. Yang lagi terkenal itu siapa nih? Yoga apa tuh yang ngatur video Instagram itu ya. Dan dia dapat banyak titik dari sini. Ya. Kemudian adiknya si siapa? Adiknya si Oki yang masih standar ya, yang Cis. Itu banyak juga tuh. yang dengan hadir Setiap dia kali agak dia beda mau sih. ada satu video dia upload dan dia dapat duit dari situ. Iya dong. Nah, sekarang dapat sudah hadir sekitar 1,8 sampai 2 juta, 2 juta lah Bang. Kalau di Amerika, klik kali yang kenal. Ini video apa? Media sosial buatan dari aku. Iya kan? Jadi dia juga bisa digunakan untuk, ya, salah satu dari dia media sosial juga bisa berbagi foto, bisa berbagi video di Twitter. Ya kan? Dan yang sekarang lagi tren Dance. Itu Christmas ya, Christmas. Oke, jadi ini media berbagi video yang sekarang ini lagi ngetren. Kita bahas mengenai Dance. Kita kenapa dan booming, sangat-sangat booming dengan orang-orang yang berbagi video Dance itu. Mungkin termasuk kalian ada yang pernah bikin video Dance? Tahu. Gitu ya. Jadi masih banyak lagi video situs-situs berbagi video, tapi mungkin tujuannya sekarang lagi populer. Jadi kalau kalian nonton video di media sosial yang paling terang di YouTube ya. Nah, kalau di YouTube itu kan banyak kategori videonya ya. Banyak kategori videonya, mulai dari yang video klip, iklan, film, sampai berbagai jenis lain. Nanti di sini aku akan bagi ada tiga jenis video yang paling tren saat ini di media sosial. Oke, yang pertama itu ada istilah yang namanya vlog. Boleh nggak vlog? Vlog dan vlog. Vlog ada yang pernah tahu? Vlog itu singkatan dari video blog. Video blog. Jadi ada beberapa orang yang hobi ya. Kita bahas blog dulu ya. Blog itu adalah satu media di mana kita bisa memberikan tulisan. Mungkin kalau zaman dulu, zaman kalian belum kenal internet, ya kan? Kalian pakai diary. Mungkin zaman kalian yang cewek ya, bikin diary. Hari ini aku ditulisin cowokku sedih. Ya. Sebelum ada internet, nulisnya seperti itu. Setelah ada internet, kalian bisa menulis di internet. Medianya blog namanya. Ya kan, misalnya kalau menulis misalnya tutorial memasak pempek, kamu tulis di blog itu. 1, siapin duit. 2, bikin masak. 3, beli pempek. 4, makan pempeknya. Itu dalam bentuk tulisan, ya, dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang ini di era digital, apalagi di era video, ada satu jenis blog yaitu menggabungkan konten video dengan blog tadi, dan kita kenal dengan istilah vlog, ya, singkatan dari video blog. Oke. Nah, orang-orang yang membuat vlog itu sering disebut dengan istilah vlogger. Sekarang dengar, baik yang di Indonesia maupun yang di luar, ada banyak sekali vlogger yang terkenal, baik yang tadinya sudah terkenal dari lama terkenal, atau yang tadi aku bilang tiba-tiba jadi artis, ya, YouTuber contohnya misalnya. Ini beberapa orang ada 4 yang belum bikin. Kenapa faktornya ini? 5 ya, dari 2. Jadi ini sudah paling kalian kenal ya. Dia Dika ini sebelum dia menjadi seorang penulis atau pemain film, dia itu adalah blogger. Oke, blognya Kami Jahat namanya. Yang kemudian dia jadi penulis, dia pemain film, dan sekarang dia kembangin bakat blognya tadi dalam bentuk video, ya kan, video blog. Kemudian yang aku bilang tadi, ada beberapa orang yang tiba-tiba jadi artis,
Yang tadinya bukan siapa-siapa dengan YouTube jadi artis. Contohnya ini, Screen Indonesia 24. Ada 2 orang, kan? Ada Omis, ada Novi, ada Mopes. Kalau yang pernah nonton kalau Ibu, nah, ini mereka tuh awalnya dari YouTube. Mereka bikin video-video, nanti aku tunjukin video seperti apa. Nah, banyak pengunjungnya, banyak yang suka, dan tiba-tiba mereka terkenal. Oke, ini dari Indonesia. Yang dari luarnya kasih 2 contoh aja. Ini yang favorite ya, PewDiePie. Dari yang suka main games, mungkin pasti kenal dengan PewDiePie. Kalau kalian tidak kenal sama PewDiePie, kalian bukan gamer seperti ini. Ya, karena si PewDiePie ini dia bikin semacam video tentang main game. Dia main game terus dia komen-komen. Ya, dia kasih komen gitu. Kemudian salah satu lagi namanya si PewDiePie ini namanya Alfie, ya, wireless blog. Jadi dia ini sering bikin hal-hal yang lucu-lucu. Sekarang ini kan lagi tren ya di internet, misalnya kayak semacam tren challenge ya. Kalau beberapa tahun lalu ada ice bucket challenge, ya kan? Kalau sekarang ini lagi tren cari bunny challenge. Gak tahu. Cari bunny challenge. Cari bunny challenge itu dimana kalian makan marshmallow, terus masukin ke mulut, sambil ngomong cari bunny sampai seberapa banyak kalian bisa masukin itu. Kalau kalian nggak tahu, boleh kalian berapa menit langsung diambil lagi. Ya. Nah, ini ada beberapa contoh vlogger ya. Ini aku kasih contoh vlognya seperti apa. Jadi vlog itu banyak macamnya. Bisa kalian itu misalnya kamu jalan-jalan, ya kan, kamu sambil dalam kamar, kemudian kamu upload di YouTube. Apa dia satu vlogger. Kalau misalnya tadi kalian ngomongin masalah hal-hal yang ada di kehidupan kalian, misalnya kalian ngomongin tentang gimana cara nembak cewek yang mereka benar, kamu buat videonya. Nah, itulah contoh-contoh vlog. Ya, nah kasih contohnya. Nah ya, dari sini dari sekian info. Ini ada dulu kita jaga. Awan, kamu ikut aku kan? Ya, kamu masuk Di Bogor. Nama lu siapa? kalau nggak saya tahu siapa. Barau apa? Lo nggak ada harapnya ya? Hah? Nggak ada sama sekali. Oh, gue coba dulu ya. Kamu berapa? Kita masih dia sampai ini. Bikin sekali. Hidayah dari Chinese. Jadi sudah berapa? Ada. Ada dari apa? Kuya, Q, 4 yang Q. Nasi goreng selesai satu tahun pakai. Nanti kemarin ketemu dulu, aku 51.
Excuse me, I'm sorry, there's a problem. I'm a bit lost. I'm looking for the spot for stairs and the song. Over there? Yeah. Alright, so it's here. And I'm sorry, so. Jadi tadi adegannya itu orang itu. Kalau versi atau apa? Versi. Lu nungguin mana? Gereja. Gereja. Memang itu bersuatu. Oke, itu ya contoh buah banyak sih jenis-jenis ya. Mereka kan lebih suka bikin semacam apa ya, hal-hal yang ada di sekitar seperti dari semacam catatan tapi dalam bentuknya komedi gitu ya. Jadi penontonnya suka, banyak yang nonton, nah itu jadi peluang buat bisa dapetin income ya. Nah ini yang pertama, jadi jenis apa namanya, video dalam format vlog. Selain itu juga yang sekarang lagi ngetren juga yang berikutnya juga lagi ngetren speech composing. Oke, ini buat kalian yang hobi punya kemampuan seni yang tinggi terutama di bagian musik, ini kan itu bisa menjadi satu bentuk kreativitas namanya speech composing. Yang speech composing itu mengubah pidato atau perkataan seorang menjadi sebuah nyanyian. Oke, atau gambarannya. Yang di Indonesia yang paling terkenal itu ada satu YouTubers namanya Eka Gustiwana. Oke, pernah lihat nih orang? Ya, ini orang tiba-tiba legit namanya setelah dia buat speech composing. Ada satu kejadian beberapa tahun yang lalu. Iya, ini aku play videonya. Dari kreativitasnya dia bisa dapat banyak viewers. Ya, ini yang pertama kali yang bikin dia bunuh. Gustiwana ini booming ya, karena dia bisa bikin yang tadinya video yang tegang gitu ya, tiba-tiba jadi hal-hal yang kreatif aja jadi lagu, ya kan? Selain ini juga mungkin kamu pernah lihat di YouTube ya kan, kayak jadi melodi, ya kan, ngomong jadi komposer, jadi video, nah itu yang dikategorikan sebagai speech composing. Emang sih kalau mau jadi seorang speech composing ini apa namanya, bentuk keahlian khusus terutama kalian musik ya. Tapi ini bisa menjadi suatu bentuk video kreatif yang bisa kalian unggah di YouTube. So, nah satu lagi yang lagi ngetren itu adalah ya, agak bosan juga tiap pagi di YouTube ada aja dance match, gitu ya, di TV ada juga dance match gitu ya. Dance match ini kalau kita bahas tentang dance match itu aplikasinya ya, jadi ada aplikasinya dance match itu mobile. Jadi kalau kalian punya Android atau iOS, kalian cari dance match aja dalam aplikasi. Nah, dance match ini boleh dibilang sebagai tingkat lanjut untuk kalian yang narsis. Kenapa? Karena kalau mungkin
sebelumnya kalian menarsiskan diri kalian dengan foto selfie, benar? Ya kan, foto selfie dari kemana, dari kecil ke bawah, gitu kan? Itu foto. Nah, kemudian dalam ini kurang lebih juga hampir sama, karena dia merekam dirinya sendiri, tetapi ditambahkan dengan ada suaranya. Ya. Nah, di sini agak sedikit rancu. Kalau kita bilang dub smash kan ada kata dub. Dub itu dari dubbing. Kalau dubbing kan sulit suara, mengisi suara pada sebuah video. Tapi pada kenyataannya dub smash itu bukan dubbing. Karena bukan kita yang mengisi suara. Ada suaranya, ya kan? Dub smash itu lebih ke lip sync. Ya kan, jadi ada lagu, kita yang jadi videonya. Nah, ya. Kalau dub smash, ya mungkin kamu udah pernah tahu, tapi aku tampilin aja nih yang versi yang dulu ya. Hanya orang sih mau seperti kita, tapi yang dasar itu bisa jadi suatu kreativitas ya. Banyak yang nonton dan banyak views dan banyak income. Boyfriend, no problem. Ya, itulah banyak sekali video-video dasar. Kalau yang dari Indonesia, ya. Kalau yang dari Indonesia nih kayak si Yoga, dia pertama kali jadi diundang di acara ini. Ya, kalian mau seperti itu? Nggak mau, kenapa? Tahu? Padahal itu bisa jadi suatu lahan buat kalian menambah duit ya. Oke. Sebelum kalian membuat video, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, bertanya ke Zee. Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan video, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Ya, tadi sudah berbicara ya mengenai video sosial media. Jadi itulah kurang lebih gambaran bentuk-bentuk yang sekarang ini lagi ngetren. Saya ada banyak lagi ya, kayak semacam tutorial, misalnya kalau misalnya kalian buat video klip, ya kan? Ada yang mau nanya? Jadi kalau ada lanjut ya, lanjut aja ya. Lanjut. Nah, sudah tadi ada beberapa jenis video. Kalau kalian pengen buat, ada beberapa tahapan nih pastinya. Yang pertama kalian harus punya ide dan konsep dulu. Jadi kalau kalian pengen buat video yang banyak views-nya, penontonnya, pastikan ada ide atau konsep yang kamu buat. Karena kalau kalian bikin video masalah-masalah, siapa yang mau nonton? Paling kamu sendiri sama program sama cetak yang nonton, ya kan? Nah, tapi kalau kalian buat video yang berkonsep, maksudnya berkonsep itu yang kayak tadi kayak si Jovi sama Dovi tadi, mereka bikin konsepnya apa? Tipe-tipe channel jaringan, ya kan? Sehingga bikin konsep apa? Misalnya tipe-tipe siswa protek, gimana tipe-tipenya? Ya kan, dari tipe-tipe yang kelar 50 menit baru datang, misalnya jam 11 baru datang. Itu berkonsep, ya kan? Bisa jadi ide ya, yang mau bikinnya. Kemudian yang namanya video pasti kita harus rekam. Jangan takut, jangan harus pakai kamera-kamera yang mahal. Handphone bisa, handycam yang kayak gini juga bisa. Ini murah nih, kalau mau bayarnya 2 juta silakan. Atau kalau kalian punya DSLR lebih bagus lagi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, emang sih kita bisa masukin video langsung upload aja, tapi akan lebih bagus biar banyak views-nya. Kalian bisa lakukan proses editing, ya. Edit video banyak software-nya, ya. Kalau yang di komputer ada Movie Maker, ada Premiere dan lain-lain. Kemudian diupload pastinya di YouTube contohnya, ya. Dan yang lebih menarik lagi, kalian bisa tambahkan thumbnail. Thumbnail itu kayak semacam gambar di depan, ya. Nah, ini beberapa video editing yang namanya video editing. Ini yang versi PC. Di handphone kalian, kalau kalian punya handphone Android, itu
bisa ngeditnya contoh-contoh video. Bisa di download, ada video show yang display in the next Filmcut, Filmstream dan lain-lain. Jadi bisa langsung di handphone dan ngeditnya. Oke, ada video promosi kita ada juga namanya, tapi berbayar soalnya. Nah, ini ya sekarang ke poin paling penting. Bisa ada beli dari media sosial itu? Gimana caranya? Wah, kita tidak menjual sesuatu di sini. Kita hanya menjual karya kita dan banyak views-nya. Dari views itu kita bisa dapat duit. Gimana caranya? Ada yang tahu? Kalau mau dapat duit yang paling gampang itu di YouTube. Karena YouTube itu gampang ya. Caranya ada dua. Di sini aku bagi dua. Yang pertama yang bisa digunakan Google AdSense. Oke. Jadi yang sekarang kepikiran aku pengen bikin video, pengen upload di YouTube, nanti sudah dapat idenya, sudah dapat cara pembuatannya. Aku pengen upload, bila dapat duit gimana caranya? Aku masih tahu. Kalau kalian punya account itu, sudah punya account itu, kalau belum punya tinggal daftar di Gmail aja, dapat Gmail, dapat YouTube, otomatis. Ya, yang harus kalian lakukan adalah pastikan kalian punya video yang kalian upload dulu. Oke. Kemudian ada ciri-ciri kalau video yang mau dapat duit itu. Pertama, videonya harus original. Maksudnya original harus sendiri yang buat, bukan karya orang lain. Kalau kamu upload karya orang lain, misalnya kamu upload dari TV, kamu saya kayak yang sering itu ada spot direkam kemudian diupload di YouTube itu nggak dapat duit. Ya, yang dapat duit itu hanya karya sendiri, buatan sendiri. Originalitas bisa dilihat dari proses rekaman dan juga proses editing. Kalian nggak boleh pakai lagu orang kalau mau. Ya, jadi kalau mau pakai video yang mau diupload dapat duit, lagunya harus lagu yang punya lisensi. Maksudnya lisensi itu yang free, atau kalian buat lagu sendiri. Kalau kalian nggak bisa buat lagu sendiri, tenang, ada banyak penyedia layanan untuk lagu-lagu gratis. Tapi kalau kalian pakai lagu-lagu orang yang sudah terkenal, itu bakal dicekal. Ya kan? Karena ini kan karya kamu sendiri harusnya. Nah, caranya kalau sudah buat video, kalian di YouTube itu bisa masuk ya, kelihatan ya? Ada di channel saya, kesalahan saya. Nah, itu bagian pengelolaan video. Kalian bisa pastikan juga di sini ini ada saluran. Nah, di saluran itu ada yang namanya monetisasi. Ya, ini punya aku. Tapi pastikan dulu saluran kalian itu sudah terverifikasi. Ini aku sudah daftar mitra verifikasi. Ya, verifikasi. Kalau belum nanti ada tombol untuk verifikasi. Kamu klik aja dulu verifikasi. Kemudian nanti kalian verifikasi lewat nomor handphone. Jadi nanti dikirim kode oleh Google di handphone kalian. Dan itu free, semuanya free. Ya, nanti kamu dikirimi SMS oleh Google, masukin kode verifikasinya, udah masuk. Kemudian kalian masuk ke mitra verifikasi, sudah. Nah, kalau sudah masuk ke monetisasi, jadi video kalian itu, ya contoh, kalau kamu sering lihat video sebelum kamu nonton video ada iklan dulu kan? Nah, itu ciri-ciri video yang dimonetisasi. Jadi kalau kamu nonton video itu yang punya dapat duit, betul, ya. Nah, terus gimana caranya kalau sudah punya video? Ini ada pedomannya. Cara untuk bikin video itu pastikan harus terverifikasi. Kemudian berapa banyak tergantung dari Google. Kita nggak bisa tentuin berapa dolar, berapa Google-nya. Ya. Kemudian jenis video apa yang layak, yang seperti aku bilang tadi. Ya, videonya harus original dan terserah. Contoh, kalian upload film kucing Anda tanpa musik latar belakang, ya. Kemudian video Anda berisi musik bebas royalti yang aku bilang tadi. Jadi videonya harus original, oke. Nah, yang tidak layak itu ya, aku bilang tadi video orang lain, kemudian menyinggung secara audio itu ada hak ciptanya nggak boleh, ada logo, ada konten yang dari pihak lain dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri. Bagaimana dibayarnya? Google akan membayar melalui Google AdSense. Jadi nanti
ada semacam account yang kalian bisa masuk ke PayPal, nanti itu bisa dicairin. Ya, biasanya setiap bulan akan dihitung kamu dapat berapa. Kayak yang viewsnya, setiap views misalnya setiap video minimal 500 views mungkin dapat 1 juta bisa satu. Tapi dengan video yang banyak, ya. Nah itu adalah cara untuk kalian bisa dapat duit dengan video. Kamu buat video yang kreatif, yang original, upload di YouTube, kemudian kamu kerjasama dengan YouTube, dengan Google, maka secara otomatis nanti kamu akan dapat duit sendiri. Dengan catatan penontonnya atau viewsnya harus banyak. Kalau cuma nonton cuma kalian sendiri, ya nggak bakal dapat duit. Ya kan, makanya buatlah konten yang menarik, video-video yang menarik kayak tadi kan banyak yang nonton. Nah, itu. Kemudian yang kedua, endorsement. Kalau endorsement ini syaratnya satu, kamu harus terkenal dulu. Kayak Ria Ricis yang kamu bilang tadi, ya dia kan sudah banyak followersnya, sudah jutaan followersnya, dari rumah ada jutaan ya. Nah, kalau sudah jutaan, ada beberapa brand-brand itu yang berani untuk pasang endorse ke mereka. Jadi, misalnya kamu sudah punya followers 1 juta misalnya, kemudian ditawari oleh perusahaan apa misalnya yang paling gampang online shop baju misalnya. Jadi kamu ditawari, sis pasang dong videonya tentang baju, nanti aku kasih gratis bajunya. Itu banyak. Asalkan kamu sudah terkenal dulu, views kamu, followers kamu banyak. Nah itu cara yang kedua. Ya, jadi dengan kreativitas kamu bisa dapat duit. Dan yang terakhir, karena belas batas itu. Ini beberapa tips dan trik kalau kalian pengen buat video yang bisa dapetin manfaat. Buatlah video yang menarik dan bermanfaat. Menarik itu yang lucu-lucu bisa, atau yang bermanfaat. Misalnya tutorial banyak kok. Yang pengen cari-cari tutorial cara pakai hijab, cara masak. Kalau kalian bisa bikin sendiri, itu bisa banyak views-nya. Originalitas pastinya harus diutamakan. Terutama dalam durasi, karena kalau YouTube itu orang lihat video kelamaan pasti langsung next kan. Maka kamu buat video yang the point 3 menit, 2 menit, atau misalnya 10 menit udah jadi selesai. Tapi ada hal menariknya di situ, ya. Dan yang terakhir, maksimalkan video editing. Maksimalkan video editing. Ya, mungkin kalian belum belajar video editing atau baru mau belajar video editing. Karena di sini sebenarnya nggak mungkin akan diambil secara video editing ya. Tapi bagi kalian siswa Palkomtek, aku kasih kesempatan. Pengen belajar video editing yang maksimal, silakan ikut ke activity aja. Ya. Setiap hari Kamis jam 1. Free untuk kalian siswa Palkomtek. Kita akan belajar video editing dan kita akan optimalisasikan gimana cara video kalian itu bisa dapat duit, banyak views-nya. Silakan aja hubungi aku kalau kalian belajar ini. Oke? Nah itu aja, karena durasinya terbatas, materinya mungkin sampai situ aja. Ya, selebihnya kembali lagi ke Mbak Fitri. Tepuk tangan dong. Oke, itu tadi untuk pembahasan tentang video untuk sosial media ya. Untuk adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau bertanya, ada yang nggak paham dan lain-lainnya? Tidak ada ya, oke. Sekedar info juga untuk seminar kita ini ya, itu live di palkomtek.tv ya. Kalau kalian mau lihat juga atau yang lainnya yang nggak bisa ikut seminar ini, itu juga bisa lihat di palkomtek.tv ya, itu live. Oke, kemudian untuk sesi kedua ya, kita akan lanjutkan seminarnya untuk topik yang kedua, itu ada dari Profita Nasib, itu ya ada Mas Bastian ya, beda Profita Nasib. Untuk Mas Bastian,
Halo. Perkenalkan, nama saya Bastian Zeller Masudi. Ya, kalau dengar suaranya pasti sudah tahu ya, dari bentuknya saya udah pasti tahu. Ya, saya orang Surabaya, gitu. Saya cukup senang gitu datang ke sini, gitu. Karena kebetulan kemarin saya habis dari Surabaya, gitu. Saya juga masuk di beberapa teman-teman universitas, gitu. UPH sama habis itu ke Petra juga. Saya kali ini ke Kaltech, cukup senang gitu ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa gitu. Jangan dilihat saya seperti kelihatannya orang tua ya gitu. Ini cuma hanya casing. Jadi sebenarnya saya perkenalkan sedikit, nama saya Bastian Zeller Masudi. Saat ini saya sebagai Marketing Promotion Associate Manager untuk area Sumatera 3 gitu, untuk di PT Nutrifood Indonesia. Salah satu brandnya adalah Tropicana Slim gitu. Umur saya 24 tahun ya, itu saya lulusan dari Universitas Pelita Harapan gitu. Terus habis itu apa saja sih yang saya kerjakan gitu, karena kebetulan ini kan juga masuk ke teman-teman universitas, jadi ada beberapa hal yang mungkin saya coba sampaikan. Biasanya kalau ngomong ke teman-teman universitas ya nggak jauh-jauh dari undangannya, biasanya tadi seperti sosial media itu juga peranan yang cukup penting, organizational and leadership dan sebagainya. Tapi kali ini sedikit menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Nah, biasanya anak-anak kuliahan itu paling ogah gitu, ngomongin tentang kesehatan gitu, wah ngapain gitu. Nah, yang ini saya kemas dengan sedemikian rupa, dengan sedemikian enak. Kita akan belajar dari sisi lain gaya hidup sehat dengan cara yang gampang gitu. Oke, saya jelaskan sedikit. Ini nggak apa-apa ya, ini sambil belajar sedikit karena proyeknya kelihatannya nggak besar dengan laptop saya. Jadi nanti untuk yang materi utamanya saya akan masukkan sekarang. Nama saya Bastian Zeller Masudi. Saya juga tergabung dalam Indonesian Creative Forum ya, gitu. Jadi sempat mewakili beberapa proyek Indonesia untuk penggabungan, terutama di waktu di Surabaya, di tata kota. Kalau kalian lihat sekarang bagaimana Surabaya sangat majunya dengan banyaknya taman dan sebagainya, itu merupakan konsep yang kita bikin sama-sama untuk nasihat dari Ibu Risma, gitu ya. Terus habis itu ya itulah yang saya jelaskan tadi, associate manager dan sebagainya. Jadi saya provisioner juga dan sebagainya. Nah, saya sudah keliling ke banyak kota di Indonesia, gitu ya. Ini saya masukkan beberapa foto saya yang ada sayanya. Ya,